Assalamualaikum. Welcome to Nurwan Squad Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pagi ini kita sudah dalam perjalanan menuju tembok besar Cina atau biasa disebut juga sebagai Great Wall yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Tembok besar Cina merupakan struktur pertahanan terpanjang di dunia yang dibangun sejak abad ke-7 sebelum Masehi untuk melindungi perbatasan Kekaisaran Tiongkok. Spot yang akan kita kunjungi ini yang terletak di Joyongguan, sekitar 50 km dari pusat kota Beijing. Ya, kita sudah sampai ini di parkiran untuk menuju ke Great Wall, tembok besar Cina. Nah, ini gunung-gunungnya ya. Tuh, banyak orang-orang udah di atas sana. Dan tanjakannya cukup curam ini ternyata. Nah, kita udah mau start untuk mendaki ini. Dan ternyata kita harus lewat metal detektor dulu sini. Nah, ini ada penyewaan kostum ya, Ancient Custom. Ini tempat nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi. Ini sebelum mendaki nih. Sini juga ada yang jual souvenir. Tapi katanya karena tempat wisata lumayan mahal sini. Jadi kalau mau beli mungkin di tempat lain. Tapi ya kembali ke pilihan masing-masing. Rombongan turis dari India kelihatannya, atau Bangladesh. The Great Wall Shop. Kita belum masuk ya, ini karena kita masih mau mendaki dulu. Tapi kelihatannya di sini tempat ngopi-ngopi sambil istirahat. Wah, itu tanjakannya, bro. Curam sekali. Kita mulai mendaki pelan-pelan karena selain terjal nih juga panjang. Semampunya. Sebagai benteng pertahanan, di tempat ini dulunya terdapat menara pengawas, barak pasukan, dan juga stasiun garnisun. Ini di dekat parkiran ya, tempat kita mulai mendaki tadi. Banyak rumah-rumah atau bangunan yang tradisional Cina. Bagus sih. Nah, kita udah sampai di sini ya. Kira-kira 100 meter dari bawah. Sudah ngos-ngosan ini. Itu kalau di depan tuh tanjakannya lebih 45 derajat ini. Harus pelan-pelan. Penampakan tembok Cinanya begini ya. Ini lantainya mungkin lebarnya sekitar 3,5 meter kali ya, 3-4 meter lah. Lebih ya, 5 meter barangkali. Halo. Hai. Alan. Karena benteng ini sebagian besar dibangun di punggung gunung, maka tingkat kemiringannya cukup tinggi
Dan untuk kita bisa mendaki dibutuhkan fisik yang prima dan juga ekstra hati-hati. Karena kalau sampai kita terpleset ini bisa berakibat fatal. Salah satu tip untuk mendaki dengan aman adalah berjalan di pinggir. Kita bisa berpegangan pada besi yang sudah disiapkan. Nah, ini kita mau mendaki nih. Nggak tahu berapa tangga nanti bisa kita lewati. Udah sampai mana nanti Pak? Itu orang bukan orang Indonesia. Ya, kita coba pelan-pelan. Karena ini curam sekali nih. Tanjakannya ekstra curam. Aduh. Aduh. Ini katanya naiknya berat, turunnya lebih berat lagi. Jadi harus simpan tenaga. Aduh. Nih coba tangganya kayak begini nih. Aduh, harus lewat pinggir biar ada pegangannya. Nah, kalau ini bisa pegangan kita. Kita baru 10-15 tangga udah nggak kuat, berhenti dulu. Jika kita merasa capek, maka sebaiknya kita ke tengah untuk istirahat sambil duduk. Karena kalau kita duduk di pinggir akan mengganggu pejalan kaki yang akan naik maupun turun. Mau turun aja, tapi terlalu curam, jadi harus hati-hati dan pegangan. Kalau sampai jatuh, waduh, gundung sampai bawah, sangat-sangat berbahaya. Kita tinggal jalan aja kayak begini, apalagi yang bikin dulu ya. Panjangnya katanya sampai 20 km, 20.000 km. Sekarang masih tersisa sekitar 6.000 km. Aduh. Ini benar, ini turunnya ternyata lebih berbahaya ini. Dan dengkulnya lebih berat karena harus menahan beban kita ya. Tenaga minimal tapi beban ke dengkul, ke lutut ini sangat berat. Excuse me. Yes. Aduh. Wah, benar-benar berat. Ini kita nggak boleh memaksakan diri, soalnya nanti kalau kita porsir naiknya nggak bisa turun, bahaya. Kita udah turun, masih di tengah-tengah dari yang sempat kita naik ya. Kita naik mungkin cuma sekitar 100 meter, tapi yang 50 meter ke sini nih curam sekali. Jadi harus betul-betul hati-hati dan stamina kita harus kuat. Turunnya pun begitu, bahkan lebih berbahaya karena kalau jatuh bisa fatal. Ini pemandangan yang bisa kita saksikan dari atas bukit ya. Walaupun kita naiknya belum terlalu tinggi, mungkin baru berapa dari parkiran tadi, mungkin baru 100 meter kali ya. Mungkin belum ada karena kita naiknya mungkin cuma 100-150 meter. Cukup indah pemandangannya tuh. Dan di sana tuh lanjutan dari Great Wall yang ada di sini ya. Nah, kita coba close up ya. Tuh.
Curam, sana juga sangat curam tuh. Jadi kalau dari sini nanti ke kanan sana turun naik lagi. Aduh, kalau nggak hati-hati bisa kegelundung ke bawah kita. Aduh. Ya bagusnya disiapin pegangan, kalau enggak udah nggak sanggup kita. Nah kalau yang agak landai jadi nggak ada tangganya ya, begini aja. Saya nggak tahu ini kalau hujan licin apa enggak nih. Tapi tumpuan di lutut juga berat ini. Aduh sampai gemeteran kakinya. Nah ini pada menggunakan ancient custom, pakaian tradisional zaman dinasti Tiongkok zaman dulu nih. Ini temboknya kelihatan dari dekat seperti ini, bahannya kelihatannya dari batu. Nah, demikian juga lantainya, termasuk yang temboknya tinggi ini juga dari batu juga nih. Ini ada yang jualan sosis sama jagung rebus. Nah di sini souvenir. Ada patung-patung, itu ada lukisan, ada topi-topi, kaos, boneka, tempelan kulkas. Kita sudah turun dari bus dari Great Wall. Nah, kita mau makan siang dulu di sini ya. Oke, kita makan. Nah, ini chefnya lagi memotong bebek. Banyak nih. Chefnya memotong. Kita mau makan siang dulu. Wah, ini menunya. Mantap. Sekarang kita menuju ke Stadion Olimpiade Beijing yang sering juga disebut Bird Nest Stadium atau Stadion Sarang Burung karena bentuknya seperti sarang burung. Nah itu ada di depan bangunannya. Di depan ada rombongan turis lokal kalau lihat wajahnya sih. Tuh stadionnya. Ini Stadion Olimpiade Beijing yang dipakai untuk pembukaan dan juga penutupan Olimpiade tahun 2008 ya, tahun 2008 di Beijing. Nah, coba kita zoom in. Nah, ini dia. Mirip sarang burung bentuknya ya. Ini suasana sekitar stadion, tuh stadionnya ya. Di sini nih ada lampu-lampu yang bentuknya juga cukup unik ya. Nah, itu di mana-mana banyak turis baik lokal maupun asing yang pada datang ke sini. Nih banyak yang foto-foto juga. Di sana ada food truck yang jualan makanan dan juga kopi, minuman.
Nah, di sono, non jauh di sono itu ada stasiun subway ya, bawah tanah. Tadi kita melewati stasiun bawah tanah lalu jalan ke sini. Kira-kira jaraknya barangkali 500 meter ya, kurang lebihnya. Ini ada tulisannya Beijing Olympiad Museum. Ini nampaknya ada museum juga di sini. Nah, di depan juga ada Bird Nest Coffee. Kita coba lihat apa masih buka apa enggak. Oh iya, ini masih buka. Kita coba cari kopi di sini. Kita pesan coconut latte. Harganya 38 yuan. 1 yuan sekarang sekitar 2.500. Nah, ini udah jadi. Kita minum. Ini ya bentuknya kayak cappuccino. Coba kita cicipin. Ya, mirip cappuccino juga rasanya. Ya, kita sekarang akan balik ke stasiun subway ya, untuk balik ke hotel. Dan sampai di sini perjalanan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.